Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya Bu Fajar, Bu Herma, Pak Fadli, Pak Sarbo, Pak Sultani, Pak Hendri? Baik, Mbak, sehat semua. Baik, Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini di tanggal 10 Maret 2023 kita bisa berkumpul lagi dan juga sedikit informasi untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bahwa kegiatannya merupakan program terbaru juga itu dari Milalab dan juga Pendekar VR untuk mengadakan sharing dan juga best practice Milalab khususnya yang digunakan oleh Bapak Ibu Pendekar VR. Mungkin untuk saat ini diawali yang akan berbagi gitu ya, inspirasi dan juga memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan itu ada Pak Fadli, Pak Sultani, dan juga Pak Danil. Mungkin nanti di bulan kedepannya, mungkin bisa dari Bu Fajar, Bu Herma, atau Pak Henry, seperti itu. Jadi bisa saling bergantian ataupun bergilir mengenai kegiatan yang telah Bapak Ibu laksanakan, khususnya menggunakan virtual reality Milalab. Baik. Mungkin untuk materi pertama, saya mau tes dulu nih untuk narasumber hebat kita hari ini, Pak Fadli. Apakah sudah siap, Pak Fadli? Insya Allah siap, Mbak. Oke, mungkin boleh disapa dulu Pak Fadli, rekan-rekan Bapak Ibu pendekar VR-nya. Silakan Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat pendekar VR seluruh Indonesia. Mudah-mudahan hari ini tetap sehat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini dilancarkan. Silahkan berdoa Bapak Ibu. Amin. Baik, terima kasih banyak. Untuk materi pertama mungkin langsung saja saya serahkan kepada Pak Fadli. Silakan Pak Fadli. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pertama ini luar biasa karena ini kesempatan perdana ya, dan juga kesempatan yang luar biasa tentunya dapat manggung di Milalab karena udah cukup lama juga ya, tidak berbagi juga. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk sedikit sharing. Tentunya saya yakin ini hanya secuil ya, secuil. Tentunya Bapak Ibu yang di belakang sana masih banyak yang tentunya inspiratif seperti itu. Izin saya membagikan presentasi saya. Apakah terlihat, Mbak, untuk tampilannya? Siap, sudah terlihat, Bapak. Ya, terlihat. Ya. Gelombang keberapa, Pak? Daftar. Oke, Bapak Ibu, izin perkenalan. Di sini saya akan berbagi praktek baik ya tentang pemanfaatan Milalab yang telah saya lakukan. Ya, ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Umir Harjo. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu pendekar PR yang belum mengenal. Di sini saya berasal dari Kabupaten Lebong, tepatnya di SDN 63 Lebong. Jadi saya seorang guru SD dan di sini saya
juga sebagai Google Certified Educator dan juga kokaten dari Belajar ID tentunya, dan juga pendekar VR dengan Media Lab seperti itu. Alhamdulillah bergabung di Media Lab ini sudah kurang lebih ya sekitar setahun lebih, jadi hampir 2 tahun tentunya. Ada beberapa yang ingin saya bagikan. Yang pertama, saya melakukan narasumber praktik baik ya dalam proses pembelajaran. Tentunya ini sejalan dengan program dari BGP yang ada di Bengkulu dan juga seluruh Indonesia, terdapat narasumber praktik baik. Jadi pada waktu itu saya tepatnya akhir tahun yang lalu itu melaksanakan kegiatan narasumber praktik baik ya dalam proses pembelajaran, tentunya dengan andalan yaitu dengan Media Lab yaitu virtual reality. Jadi di mana yang proses yang saya lakukan yaitu meliputi asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar, kemudian saya menggunakan model discovery learning serta pemanfaatan virtual reality yaitu Media Lab tentunya. Nah, di sini Bapak Ibu pada asesmen awal ya yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi beberapa karakteristik siswa. Tentunya ada yang memiliki kemampuan visual, kemudian yang kedua ada yang memiliki kemampuan auditori, serta ada yang memiliki kemampuan kinestetik. Nah, visual ini di dalam virtual reality ini tentunya ini sangat bagus sekali. Ya. Kenapa saya mengambil itu? Karena ya saya merasa VR Media Lab itu sangat menunjang dalam asesmen awal ini. Tentunya dalam kategori siswa dalam visual, auditori, dan kinestetik seperti itu. Dan juga penggunaan model berbasis masalah, ya, discovery learning itu saya merasa dapat menunjang seperti itu. Nah, berikut sedikit ini tentang video saya. Ya. Oke. Kan. Di mana di sini ada kondisi awal, ya, Bapak Ibu. Di sini ada kondisi awal yang baik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini ya, Saat pembelajaran IPA, pembelajaran IPA itu anak murid kurang termotivasi. Hal ini karena kan penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariatif. Jadi anak mengakibatkan lupa melakukan kemudian saya melakukan awal untuk di kelas mengetahui 6B, gaya belajar ini yang saya dan juga kognitif. kemudian proses pembelajaran menggunakan discovery learning, kemudian menggunakan peralatan virtual. Setelah itu, adapun nantinya ada umpan balik dari siswa. Nah, ini media VR menjadi lebih asik dan menarik karena kita bisa melihat menggunakan kacamata VR, bisa melihat seperti langsung walaupun hanya menggunakan handphone genggam. Terima kasih Bintang. Ketua Renti, Bu. ini Dengan menggunakan media VR, siswa dapat lebih menarik sehingga pembelajaran dapat lebih dipahami dan mudah dimengerti. Selain itu, siswa juga dapat secara langsung melihat planet walaupun hanya dengan menggunakan media video. Mereka akan merasakan bahwa mereka dapat melihat secara langsung galaksi dan planet-planet tersebut. Oke, terima kasih Bu Yuli. itu sedikit video tentang berbagi praktik baik. Kemudian oke. Di samping itu saya tahun lalu juga mengikuti video kreatif competition Media Lab, di mana di sini cukup menjadi tantangan karena
ini pertama kalinya saya seperti ini. Siapa sih yang nggak tahu sekolah berada di kampung menulis dan berhitung? Tapi kadang-kadang terasa membosankan juga sih belajarnya. Mendapat juara, tetapi alhamdulillah banyak yang saya rasakan, terutama umpan balik dalam komenan guru-guru yang lain itu dapat memotivasi saya sehingga terus menggunakan virtual reality dalam proses pembelajaran. Ini yang terus saya gunakan. Kemudian bagaimana tips eksis di pendidikan VR? Nah, ini saya akan sedikit berbagi tentang tips eksis di pendidikan VR, Bapak Ibu. Namanya jaga. Ya. Yang pertama, J-nya jadikan Mililab sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi mau dia pelajarannya biasakan setiap pembelajaran yang bisa kita masukkan Mililab itu kita gunakan Mililab. Nah, terus konsisten, terus walaupun sedikit gitu, tetapi jadikan Mililab itu bagian dari proses pembelajaran. Kemudian A-nya aktif membuat dan modifikasi perubahan konten. Jadi apalagi dengan fitur andalan yang luar biasa yang sekarang ya, Media Lab mempermudah ya kita bisa aktif membuat dan modifikasi perubahan konten. Jadi konten yang sudah kita buat bisa kita ya modifikasi kembali. Jadi agar bisa kita sesuaikan dengan materi yang akan datang. Jadi misalnya kondisi kelas seperti itu yang kita inginkan mungkin kondisi kelasnya sudah ada, tapi tinggal kita modifikasi sedikit apa yang perlu kita masukkan. Terutama materi tentunya tinggal kita tambahkan. Jadi Media Lab menyediakan seperti itu. Jadi kita tidak perlu juga membuat dari awal, tetapi kita bisa mengadopsi yang sudah ada seperti itu. Kemudian grup pendekar. Jadi Bapak Ibu kayak hari ini ya, kayak sharing session seperti itu. Kemudian berbagi praktik baik ini diikuti sedikit demi sedikit. Sempatkan. Walaupun tidak bisa mengikuti full mungkin, tetapi Bapak Ibu bisa mengikuti grup tersebut dibaca. Kemudian kalaupun ini hadir pada setiap sesinya, kemudian menyimak apa yang diberikan. Saya terkadang ketika tidak bisa mengikuti, saya kadang mengikuti mengulas kembali, kan terkadang ada rekaman yang diberikan oleh tim Media Lab, itu saya sempatkan menyaksikan walaupun sebentar ya, alhamdulillah bisa mengobati. Kemudian A yang terakhir yaitu aktif membuat konten YouTube, Bapak Ibu. Jadi saya juga sedikit belajar tentang konten kreator, jadi mungkin belum sehebat Bapak Ibu sekalian di sini, tetapi sudah mencoba ya, dari mulai hal yang paling terkecil dibagikan kepada guru-guru yang lain. Ya. Jadi saya sudah ada sekitar 10, 12 sampai 12 konten tentang Media Lab. Jadi Bapak Ibu bisa buka itu di YouTube ya, tentang Media Lab yang telah saya buat. Jadi saya terus berusaha paling tidak ya sebulan sekali membuat konten yang ada Media Lab-nya seperti itu. Jadi walaupun tidak konsisten tapi tetap berupaya. Jadi itu yang tetap saya lakukan sampai saat ini, dan tentunya mudah-mudahan hal ini ya dapat menjadi semangat kita agar tetap eksis di Pendekar VR. Kemudian wah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, jadi tidak banyak, tetapi mudah-mudahan ya sharing session yang saya berikan ataupun beberapa praktik baik yang telah saya lakukan sedikit sekelumit itu dapat Bapak Ibu jadi inspirasi juga seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Sita untuk kesempatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu yuk Bapak Ibu. Wah, terima kasih banyak Pak Fadli sudah berbagi tips dan juga tadi bahkan ada informasi yang disampaikan ya, gitu ya, mengenai gimana sih caranya biar bisa eksis di pendekar VR. Gitu. Tadi juga beliau sudah memberikan informasi ada 4 tipsnya, yakni jaga. Jadikan menarik sebagai bagian pembelajaran, aktif membuat konten, khususnya di grup dan juga membuat konten di YouTube. Mungkin dari Bapak Ibu, boleh nih kita terbuka saja sharing-sharing, mungkin dari Bu Fajar atau Bu Herma, ataupun Pak Tri dan Bapak Ibu lainnya. Wah, udah angkat tangan nih Bu Fajar, sepertinya udah siap. Boleh silakan Bu untuk ditanyakan ke narasumber pertama kita yaitu Pak Fadli. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Salam kenal juga. Sepertinya banyak wajah baru nih yang belum saya kenal. Izin memperkenalkan diri dulu ya Mbak. Saya Ibu Fajar. Saya mengajar biologi di SMAN CMBBS Pandeglang, Banten. Ya. Alhamdulillah hari ini saya akhirnya berkesempatan untuk kembali bergabung di kegiatan Melia Lab ya, karena memang saya terus terang sudah lama vakum ya karena kesibukan yang lain, tetapi ada keinginan untuk kembali aktif di Melia Lab terus terang karena memang ada satu kegiatan yang akan segera berakhir. Sehingga saya merasa sepertinya saya akan ada banyak waktu untuk nanti memulai aktif kembali di Melia Lab. Terus terang saya juga masih terus mengintip kegiatan Melia Lab dan teman-teman yang sangat luar biasa, sangat aktif ya, dan ada rasa keinginan seperti teman-teman ya. Pak Fadli, terima kasih untuk jaganya luar biasa. Kita memang kadang-kadang untuk menimbulkan motivasi harus juga seperti itu ya, membuat tips-tips ya, membuat jargon-jargon yang terlihat terstruktur gitu kan, sehingga rencana-rencana kita, motivasi kita juga terus terbentuk gitu ya, terbangun. Alhamdulillah saya sangat beruntung akhirnya hari ini bisa bergabung di kegiatan ini. Menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Fadli, melihat kembali, bertemu lagi meskipun hanya melalui dunia maya dengan Pak Sultani dan teman-teman yang lainnya, dengan Mbak Jelita, Mbak Wasita ya. Alhamdulillah saya sangat termotivasi dengan sharing yang diberikan oleh Pak Fadli. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya saya juga akan kembali aktif, kembali bisa berbagi, kembali mengajak siswa saya untuk merasakan pembelajaran dengan VR kembali. Mungkin itu saja Mbak. Intinya saya hari ini sangat senang ya karena akhirnya saya bisa berada di sini. Timbul semangat saya kembali Mbak. Terima kasih untuk semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Ibu Fajar. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi khususnya dalam kegiatan sharing hari ini. Terima kasih juga Ibu tadi sudah memberikan sharing dan juga masukan untuk teman-teman sesama para pendekar VR. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya, apakah ada yang ingin disampaikan juga atau bertanya kepada narasumber kita pertama hari ini, yaitu Pak Fadli. Silakan Bapak Ibu. Maaf bertanya dulu Mbak, hari ini ada berapa pemateri nih? Iya, khususnya ada 3 Ibu. Ada Pak Fadli, Pak Sultani, dan juga Pak Daniel. Oke. Siap. Dari Bapak Ibu lainnya, mungkin jika belum ada yang ingin ditanyakan, baik, mungkin ada closing statement nih Pak Fadli yang ingin disampaikan kepada sama pendidik khususnya yang tergabung dalam pendekar VR. Mungkin ada jargon lainnya yang ingin dikeluarkan, boleh banget Pak. Jadi, jargon saya tetap jaga Mbak.
Enggak, Oke, ini udah hak harus paten Pak dijamin. Fadli ya. Jadi itu saja, yang penting tetap semangat Bapak Ibu. Memang aktivitas itu banyak, tapi jangan lupakan Millia Lab. Nah, itu aja Mbak. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Fadli sudah memberikan informasi dan juga sudah memberikan sharing-sharing ya, khususnya yang sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan bersama Millia Lab. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk pakai jargon dan juga diterapkan, yakni jaga miliknya Pak Fadli. Baik, kita masuk ke dalam sesi selanjutnya dengan narasumber kedua kita, yaitu Pak Sultani. Kepada Pak Sultani, saya persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Sudah Pak, terdengar, sampai Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih teman-teman yang diberikan waktu untuk memberikan praktik baiknya. Saya ini menjadi apa ya? Kalau melihat penampilan teman-teman dari PPT dan kesiapan, sayanya jadi minder ini Mbak Sita. Nggak apa-apa Pak Sultan. Ya, tapi Sama-sama saya- belajar. Saya sadarkan ini juga Pak Sultan masih Leader nggak percaya. awal kita. Artinya ini kan program baru, harapannya dari penampilan pertama kami ini dari Pak Fadli, Pak Daniel bisa menjadi motivasi teman-teman pendekar lagi yang lain supaya lebih aktif kembali ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Fadli terkait bagaimana praktik baiknya di kelas menggunakan Millia Lab, mungkin saya lebih pada ke asesmennya ya, karena ada beberapa kali saya menggunakan VR ini menjadi asesmen alternatif. Kalau asesmen tradisional kan kalau kita pelajari sekilas di PMM itu ya seperti tes tertulis, praktek, proyek dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat VR ini bisa masuk kepada asesmen alternatif yang ditawarkan untuk murid kita di kelas. Nah, mungkin saya share screen dulu ya. Share screen. Ini terlihatkah? Apakah terlihat ini Mbak? Kenapa teman-teman? Ya, sudah terlihat Pak. Ya. Terlihat Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya melakukan pendekatan berbasis virtual reality untuk melakukan asesmen. Kalau kita tahu kan asesmen ini ada asesmen as learning, for, dan lupa saya. Ada 3 ya, mungkin Pak Fadli itu ya, hafal itu. S, for, dan op ya. Jadi S dan for itu dilakukan sepanjang proses pembelajaran ya, atau masih berlangsung. Kalau kita kenal di bahasa Indonesianya mungkin formatif ya, maaf kalau saya salah. Dan of learning-nya, assessment of learning-nya itu nanti sumatif di akhir biasanya di pertengahan semester atau di akhir semester. Nah, yang adalah Izin Pak Sultani, mohon maaf, mungkin suaranya
Terkendala dikarenakan Tak terdengar. Ya, ini sudah normal kembali. Silakan Pak. Normal kembali ya. Iya Pak. Oke. Oke, saya ulang atau saya teruskan aja? Teruskan. Boleh kalau diteruskan Pak. saja Pak. Teruskan aja ya. Jadi pelaksanaan asesmen berbasis virtual reality ini saya lakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid dalam topik yang sedang diajarkan atau yang sedang berlangsung. Nah, tentunya sebelum melakukan itu ya, melakukan asesmen tersebut, kita perlu memberitahukan kepada murid di kelas kriteria apa saja yang atau aspek apa aja yang menjadi penilaian ya. Jangan sampai anak-anak itu tidak paham apa yang akan dinilai. Tapi sebelumnya materi-materi penunjang itu sudah diberikan ya. Artinya mereka tinggal actionnya saja ketika dalam konten kreator virtual reality yang kita buat. Nah, ini contoh mungkin ya. Ini terlihat jelas? Jelas Pak. Oke. Oke, jadi ya harus kita sampaikan dulu di awal pembelajaran dimulai atau asesmen dimulai ya. Apa aja aspek-aspek apa aja yang sebagai penilaian dan kriteria apa saja yang nantinya masuk dalam penilaian tersebut, dan juga ada skalanya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini pada materi misalkan materi there is and there are dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi kisahnya ini ceritanya anak-anak nanti akan dihadapkan dalam sebuah kondisi ruangan yang mana banyak terdapat benda-benda ya, benda-benda apakah itu meja, apakah itu televisi, ya, sofa, karpet, dan lain-lainnya yang mendukung dalam ruangan tersebut. Nah, jadi anak-anak itu nanti akan masuk ke dalam ruang virtual tersebut, kemudian dia harus diminta untuk bisa menceritakan ya di mana letak objek atau posisi objek yang ada di dalam ruang itu. Misalkan ada apa ya di atas meja ya, ada apa di atas meja ya, kita bisa ada apa di atas kompor misalkan, seperti itu, ada praying pen atau pen kah, nah di mana letaknya. Nah, itu yang kita harapkan anak-anak bisa menceritakan kembali dengan, nah tentunya tadi di materi sebelumnya kita harus sampaikan bagaimana membuat kalimat there is, there are itu, bagaimana memadukan dengan preposition of place, preposisi tempat, untuk menunjang nantinya ketika anak-anak itu action di dalam ruang virtualnya. Nah, kita harus berikan, nah, kalau di sini rubrik penilaiannya ada kemampuan spasial ya. Kemampuan spasial itu lebih pada kemampuan untuk bisa menceritakan tentang letak atau posisi benda yang dilihatnya di dalam virtual reality. Kemudian kita buat nanti skalanya, deskripsinya kita buat ya, apa yang menjadi kategori dari nomor 1, bahwa dia bisa menyebutkan satu objek serta letak suatu objek dalam ruang. Nah, untuk skala nilai 2 itu dia mampu menyebutkan 2 objek dan seterusnya. Ya, kita buat 4 ya, 4 skala, 4 skor. Kemudian keakuratan yang ingin kita lihat,
mampu menunjukkan satu berita secara akurat. Jadi dia mampu setelah menyebutkan benda apa yang dia lihat, kemudian dia mampu menunjukkan atau menceritakan letak benda tersebut menggunakan kalimat yang sudah diajarkan, ya, bagaimana membentuk kalimat untuk menunjukkan benda dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kita lihat juga pengucapannya bagaimana, apakah pengucapannya juga sudah jelas, apakah dia benar dalam mengucapkan nama benda-benda tersebut, pronunciation-nya, atau masih belum jelas, ya, dan benar. Kemudian kelancarannya, ya, jadi ini untuk deskripsi dari skala ini yang kita buat tergantung Bapak Ibu, apa yang ingin disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, saya rasa ini cuma intermezzo ya, Bapak Ibu sudah hebat semua di sini. Nah, setelah kita buat kemudian kita jelaskan di depan kelas, baru kita juga tentunya membuat ini masuk di sini mungkin ya. Membuat checklistnya, ya. Kita membuat checklistnya. Biasanya checklist itu aspek itu nama siswa, ya kan. Baru kriteria 1 tadi, kemampuan spasial, di angka berapa dia, ya. Kemudian keakuratan, kriteria apa dia, apakah 1, 2, 3, dan 4. Jadi berderet ya, kolom nama siswa, kemudian kolom untuk checklist penilaian, seperti itu. Nah, ini contoh yang saya lakukan ya, ketika kita anggaplah anak-anak sudah paham, lalu kita mulai untuk meminta anak-anak. Nah, ini yang sudah saya lakukan mungkin ya. Jadi anak-anak melihat sesuatu yang ada di ruang virtualnya. Kemudian dia, nah ini contoh yang materi time ya, ini materi waktu. Jadi anak-anak itu menjelaskan waktu yang ada di dalam ini namanya museum waktu ya. Saya buat museum waktu. Jadi dalam museum tersebut banyak petunjuk-petunjuk waktu yang bisa ditemukan oleh anak-anak dan dia ceritakan secara orally langsung ya kepada guru atau temannya, ya. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, ini juga tentunya kita membuat rubrik ya penilaiannya terkait dengan tampilan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan, kenapa saya sambungkan ke laptop saya, akan melihat ya si mana di dalam VR. Kita tidak melihat dia, kita kadang tidak mengarahkan ya, agak susah mengarahkan dia, tiba-tiba di mana, apakah Suara Pak Sultan ini putus-putus. Oh gitu ya, sebentar. Saya ubah. Bentar ya. Cek. Halo? Ya, Pak, sudah aman. Udah sip. Tapi teman-teman nyimak enggak tadi ya? Silakan. Kedengaran aja enggak? Kedengeran, cuman Kedengeran, Pak. ada sedikit sempat putus-putus, kalau nggak diingetin sayang. Oh iya, betul. Nah, jadi saya memerlukan untuk untuk alat untuk memantau anak-anak dalam
bentar ya, saya kembali ke sini. Nah, untuk memantau sampai di mana mereka di dalam ruang virtual tersebut. Nah, caranya adalah dengan melinkkan dengan Zoom ya. Mungkin kita bisa menggunakan Gmeet, kita menggunakan Zoom ya. Jadi Milia Lab viewer yang ada di cardboard atau di headset VR anak-anak tersebut itu sudah terkoneksi dengan Zoom. Ya, kita tinggal sudah terkoneksi, kita undang dulu ya. Kita nyalakan Zoom di HP dan di laptop kita, kemudian yang di HP itu kita konekkan ke dalam laptop dan kita jadikan host supaya dia bisa share layar ya. Ketika dia berhasil share layar, nah maka otomatis apa yang dilihatnya juga kita lihat di layar laptop kita. Nah, terus bagaimana kalau misalkan untuk daerah-daerah yang tidak ada jaringan ya, blank spot ya, blank spot ya, blank spot ya namanya. Nah itu untuk Windows 11 ke atas mungkin ya, itu kalau Bapak Ibu klik di pencarian, klik aja connect ya, klik connect. Nah klik connect, nanti akan muncul seperti ini ya, maaf ya, saya share screen dulu ya, saya screen seluruh layar. Oke, ini terlihat tidak ya? Sudah terlihat, Mbak? Masih dalam proses ini, Pak. Oh iya. Nah, kalau kita klik di laptop atau sambil di anu aja lah ya, di pencarian kita klik connect. Nah, nanti dari situ kita bisa melinkkan tampilan HP kita ke dalam monitor laptop kita ya. Nah, kalau di HP itu kita kliknya pengaturan ya kan, pengaturan baru nanti setelan tambahan ya sih, memang sesuatu yang lama tidak digunakan ini membuat kita lupa. Koneksi berbagi ya Bapak Ibu. Nah, di koneksi berbagi ini ada nanti tampilan nirkabel. Nah, tampilan nirkabel itu diklik. Nah, nanti di situ kita nyalakan, maka tampilan HP kita langsung tertampil di layar laptop kita. Nah, itu bagi yang solusi tidak ada jaringan Wi-Fi atau jaringan internet ya. Ya, kalau tidak bisa pakai Zoom atau pakai Gmeet, nanti dicoba-coba aja Bapak Ibu ya. Artinya tutorial juga banyak di YouTube. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ya, kita tidak punya kacamata atau headset VR yang cukup ya. Nah, saya juga biasa polanya seperti ini. Saya membuat kelompok ya. Dalam kelompok itu satu yang menggunakan untuk melihat lingkungan virtual yang kita buat. Teman-teman yang lain mungkin mencatat poin-poin penting atau clue-clue yang saya sudah sematkan di dalam lingkungan virtual tersebut ya. Jadi
nanti apakah nanti mau presentasi setelah melihat ini kan tergantung ya, tergantung materi pelajaran apa kita. Nah, tapi yang terpenting tadi tentukan dulu rubrik penilaiannya menurut saya ya. Supaya kita nanti terarah untuk melihat kemampuan murid. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu ya pola-pola yang saya sudah terapkan. Tidak banyak saya membuat PPT ini, minta maaf karena kesibukan juga. Kemudian terkait masalah bagaimana kita supaya senantiasa eksis, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Padli tadi, memang pertama kita harus senantiasa membuat konten ya, membuat konten. Kita pikirkan dulu. Jadi ide-ide konten itu bisa datang dari buku Bapak Ibu ya. Perumpama ya, saya melihat buku bahasa Inggris yang di situ ada ruang kamar yang banyak benda-bendanya, kemudian anak-anak diminta untuk melihat atau menceritakan posisi letak dari benda-benda yang ada di buku tersebut. Nah, saya mikir, loh ini kan saya bisa membuat lingkungan virtual reality dalam kamar juga. Artinya anak-anak lebih imersif kan, lebih mungkin ada ketertarikan lebih dibandingkan yang tradisional, yang apa namanya konvensional, menggunakan buku, selalu membuka buku. Ya, jadi memang sebenarnya sih ini alternatif ya, artinya untuk paradigma baru ini kan kita diharapkan bisa melihat profil murid kan, artinya tidak serta-merta PR terus yang kita berikan, ya kan bisa aja berupa video, tapi kan kalau berbasis konten berarti kontennya ya kita harus pikirkan aktivitas yang mana untuk bisa memenuhi semua profil atau gaya belajar murid ya, auditori, visual ya, kemudian kinestetik ya, dan salah satunya ya tentunya virtual reality ini. Jadi bisalah memperkaya ya sesuatu, dan apalagi ini hal yang menarik menurut saya kepada anak-anak juga. Nah, jadi ide itu bisa dari buku, bisa dari film ya Bapak Ibu. Tergantung materi apa yang kita ingin angkat ya. Materi apa yang ingin kita masukkan, kita virtualkan ya. Nah, seperti itu. Kalau saya sih idenya dari situ aja, enggak jauh-jauh. Ya, mau dari buku ada sesuatu kayaknya menarik. Nah, kita buatlah di dalam kreator kita. Nah, kita buat, kemudian nanti istilahnya strateginya dalam aktivitas pembelajaran seperti apa, kita sesuaikan. Nah, kemudian setelah membuat konten ya, rajin-rajin membuat konten, kemudian membuat video tutorial ya. Saya juga belajar lah ya membuat video. Saya bergabung di Milea Lab itu kalau tidak salah ya 2020 ya, 2020 pada saat itu program 100 sekolah pionir PR Indonesia, dan saya bergabung. Kemudian saya mengenal, diberi cardboard oleh PR untuk mempraktekkan di sekolah saya. Kemudian berlanjut hingga saat ini. Ya, alhamdulillah bermanfaat. Cuma ya itu tadi, saya belum bisa menggerakkan teman-teman mata pelajaran lain. Ya klasik lah ya. Artinya kita kadang mau bergerak, ya teman-teman yang lain juga kadang tidak mau untuk out of the box ya, atau keluar dari zona nyaman. Tapi tidak apa-apa, paling tidak nanti karena sebenarnya kalau kita lakukan apa yang seperti kurikulum merdeka, mengundang guru masuk kelas, berkolaborasi membuat materi ajar atau konten, harusnya tertarik itu nantinya Bapak Ibu teman-teman guru kita. Nah, tapi kadang-kadang kita
asik sendiri juga di kelas, jarang mengajak teman-teman guru untuk masuk ke kelas kita, apalagi pada saat menggunakan PR itu kayak menarik sekali. Ya mungkin itu ya, membuat konten YouTube, tutorial. Kalau Bapak Ibu berkunjung, silakan ya berkunjung di konten saya. Jangan lupa like and subscribe-nya ditunggu. Oke, itu aja Mbak Sita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sultani. Pak Sultani ini juga merupakan salah satu pendekar yang memang sudah lama ya Bapak Ibu, dan juga salah satunya adalah pendekar VR legenda. Gitu, yang memberikan inspirasi juga nih untuk Bapak Ibu semuanya. Oh, di sini sudah ada yang angkat tangan Pak Sultani. Ada Bu Asri Ratnasari, silakan Bu Asri. Saya kalau ditanya itu gugup. Aku nggak bisa. Waduh, udah gugup duluan nih Bu Asri. Silakan Ibu. Luar biasa ini cikgu saya ini di Pendekar VR, cuma saya nggak bisa niru. Luar biasa ini. Pertanyaan pertama untuk Mbak Masita dulu. Berarti kalau kita mau mengadakan pelatihan, untuk teman-teman harus beli lisensi dulu ya? Harus beli individual lisensi dulu ya? Untuk kegiatan pelatihan itu bisa diadakan Ibu, khususnya mungkin bagi IHT di sekolah ataupun workshop dengan pendekar VR lainnya. Itu biasanya kami menyediakan lisensi dan juga untuk para peserta khususnya dalam waktu 1 bulan Ibu. Gitu. Tapi mungkin setelah itu bisa dilaksanakan atau melakukan pembelian secara individunya. Oh iya. Berikutnya untuk Pak Sultani, luar biasa ini. Saya itu bisanya baru apa ya, kalau awal-awal itu memang buat konten itu ya, tapi ya Allah belum masih asetnya pokoknya masih kayak gitu ya. Akhirnya saya putuskan memodifikasi dari konten yang ada gitu, ditambah videonya, mungkin pakai video sendiri. Tapi Pak Sultan ini luar biasa, lihat di buku langsung terpikir untuk membuat itu loh. Idenya gimana Pak Sultani untuk merancang? Apa Pak Sultani langsung merancang dari nol, dari skin yang new gitu, atau memodif itu Pak Sultani? Ilmunya tolong. Iya. Langsung jawab ke Bu, Mbak Sita? Ya, silakan Pak, langsung dijawab. Iya. Pak Asri. Iya Bu, Bu Asri ya. Memang kalau di elemen ya, kalau dia ini apa istilahnya kalau di Canva elemen, kalau di saya lupa lagi. Aset Pak. Aset. Nah, aset ini kan berlimpah sekali sudah di Milia Lab Ibu ya. Artinya kalaupun memang kita diharuskan membuat istilahnya baru, ya nggak apa-apa juga buat baru, karena kadang-kadang kan tidak semuanya sudah ada kalau ruangan mungkin kantor, kelas sudah ada. Tapi kalau misalnya kita mau buat tentang pencoblosan pemilu misalnya, alur-alurnya, nah itu kan nggak ada ya. Jadi otomatis ya memang kita harus pikirkan, misalkan biasa di tempat pencoblosan itu ada meja-meja, ada kursi-kursi banyak untuk orang duduk. Nah kita buat satu persatu, mungkin ruangannya di tempat terbuka bisa ya. Kemudian ada kotak. Nah sekarang gini, kalau kita cari di kotak KPU, kotak pencoblosan di aset 3D itu nggak ada. Tapi kita bisa buat dari lembar papan, ya papan dibentuk sedemikian rupa, kita bikin kotak kayak model bilik ya. Nah bilik artinya kreativitas kita jangan sampai tidak tersalurkan atau tidak sampai membatalkan kita untuk membuat konten tersebut ya. Bahkan saya pernah membuat ya ketika membuat konten di perdesaan, orang yang lagi mancing. Nah, saya cari pancingan atau kail itu nggak ada kan, tapi saya lihat ada ada kayak model pembatas ya, pembatas.
saya kecilkan batangnya jadi kayak model joran pancing, kemudian rantainya itu saya panjangkan, baru kecilkan, akhirnya jadi pancingan. Ya, jadi seperti itu saran saya Bu. Artinya kalau kita jarang ya, biasanya ini apa, ide itu muncul kalau kita sering buka kreator. Kita nggak akan bisa muncul ide itu kalau kita jarang lihat aset apa aja yang ada di kreator. Maka saya nggak akan bisa buat bilik KPU kalau nggak ingat ada papan. Saya nggak akan bisa membuat pancingan kalau saya dulu nggak pernah lihat ada pembatas jalan itu. Nah, jadi kalau kita jarang-jarang buka kreator, maka nanti ide kreativitas kita juga akan kurang berkembang. Jadi saran saya Bu Asri, mulailah buka-buka aja ya, apa aja, kemudian nanti bisa kita, oh ada ya ini ya, oh ini cocoknya nanti untuk materi ini. Nah, dan muncul. Nah, baru kita bisa padu-padukan apakah Ibu tadi ngambil yang sudah jadi atau membuat dari awal sesuai dengan skenario yang ingin Ibu angkat di konten PR-nya itu. Itu aja. Wah, luar biasa Pak Sultani. Selama ini yang saya khawatirkan, saya cuma memodif karena terkendala kalau langsung buat dari new itu standpoint-nya yang kacau itu. Itu Pak Sultani. Iya, memang Bu, karena itu tadi kalau kita sering praktek standpoint itu nanti kita akan ahli juga, karena memang saya juga mengalami itu standpoint-nya sudah disusun, ternyata ketika kita, untungnya sekarang ada viewer dari kreator langsung. Kalau dulu kan kita harus bolak-balik antara kreator dengan viewer kita, HP kita kan. Nah, sekarang bisa langsung cek standpoint kita benar enggak langsung di kreatornya. Nah, enggak perlu lagi cek di HP. Nah, jadi diurutkan aja Bu, diurutkan ya, betul-betul ini standpoint 1, 2, 3. Nah, apalagi sekarang sudah ada angkanya kan. Jadi jangan sampai gara-gara standpoint akhirnya mengurangi keinginan kita untuk membuka kreator atau membuat istilahnya skenario baru terkait materi kita. Gitu. Iya, iya. Makasih. Satu Ya. lagi boleh nggak ini? Boleh aja Bu. Penasaran. Kalau ini loh Pak, saya kan sekarang di sekolah di hutan nih, sinyalnya sulit. Nah, selama ini kalau praktek harus turun ke kota. Nah, kalau di sekolah itu saya buka pakai yang offline, itu kok susah banget ya? Apa kelebihan aset atau gimana itu? Nah, mungkin itu Mas Fikri itu bagiannya itu ya, Pak Sita ya. Iya, Ibu Asri, kalau misalnya pikirannya teknis. ada kendala, ya bisa langsung menghubungi Milelab, khususnya bagian tim technical support gitu. Kalau misalnya menemukan kendala-kendala, misalnya kebanyakan aset ataupun susah dalam loginnya, itu bisa langsung menghubungi tim kami saja, Ibu Asri. Iya, makasih Pak Sultani. Sama-sama Bu. Baik, mungkin selanjutnya selain Bu Asri, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan juga? Atau ini di kolom komentar ada yang sudah memberikan informasi. Wah, Bu Hermawati, terima kasih Pak Sultani, saya rajin lihat YouTube Bapak, mohon izin suka saya praktekkan juga, apalagi tentang VR. Nah, ini sudah diperhatikan secara langsung nih Pak Sultani oleh Bu Herma. Mungkin boleh Bu, mau dengar suaranya dulu Bu Herma, apa kabarnya Ibu? Apakah masih ada di dalam Google Meeting hari ini? Oh iya, ini sudah terdengar. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Mbak Sultani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Hermawati dari SMA 1 Batam, Pak. Oh iya, salam kenal Bu. Ya, terima kasih. Saya sering suka ngintipin YouTube Bapak loh. Sudah subscribe Bu? Sudah.
Makanya Bapak jelaskan tadi, alhamdulillah sudah saya praktekkan. Memang sangat berguna sih. Waktu itu saya memang bingung bagaimana caranya nampak di kelas. Jadi yang kacamata yang dipakai anak-anak itu biar nampak di kelas. Dan itu sudah saya praktekkan. Mbak Masita waktu itu sudah tahu sendiri kan ya Mbak ya. Itu karena itu belajar dari Pak Sultani. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Sama-sama, Ya, Bu. alhamdulillah sempat berkunjung ke sekolah Bu Hermawati dan langsung dipraktekkan di kelas ya Bu ya. Iya, apa yang diceritakan Pak Sultani tadi sudah saya praktekkan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, sama-sama Bu, sama-sama. Senang kalau bermanfaat gitu ya. Karena saya ini lagi apa ya, kena demam, malas bikin konten. Jadi kalau ada penyemangat begini mungkin nanti buat lagi. Oh, harus baca. Kami menunggu Pak. Amin, amin, alhamdulillah. Terima kasih Terima Bu. kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Hermawati dan juga Bapak Ibu lainnya. Dan adakah yang ingin disampaikan kembali Pak Sultani closing statement-nya untuk materi yang sudah diberikan hari ini kepada Bapak Ibu pendekar VR? Silakan. Closing statement, orang gagal adalah orang pintar yang berhenti belajar. Nah, jadi pintar bukan karena bisa menjamin kesuksesan kalau dia stop belajar karena merasa pintar. Tapi kalau orang terus belajar, nanti akan bisa menguasai suatu bidang tersebut. Nah, itu aja Bu. Wah, siap. Terima kasih banyak Pak Sultani untuk sharingnya Sama-sama. dan juga inspirasinya khususnya untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga semakin tergerak ya Bapak Ibu untuk bisa semakin semangat juga dalam membuat konten dan juga menggunakan VR Millennial dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Pak Sultani. Sehat selalu Bapak. Sama-sama Mbak Masita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki ke sesi ketiga bersama narasumber ketiga juga, yakni Pak Daniel. Apakah sudah ada Pak Daniel? Mungkin boleh dicek dulu Ya, semangatnya cek. Pak Daniel. Sudah ada. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Ya, Sudah, Pak baik. Daniel. Terdengar Pak Daniel. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, masih tetap semangat ya. Kita berada dalam Google Meeting hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan best practice dari Pak Daniel yang kemarin juga berhasil memenangkan challenge yang Milalab adakan, yakni kegiatan challenge baik foto, video, dan juga artikel. Kepada Pak Daniel, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Salam dan bahagia. Selamat sore Ibu Bapak semuanya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Masinta dan juga Pak Sultani. Hari ini saya cukup sibuk sekali dengan kegiatan yang bertubi-tubi ya. Ada beberapa kegiatan lomba, tadi masih dalam perjalanan dan sekarang sudah tiba di rumah. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan kami untuk berbagi. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Hari ini saya akan sharing terkait dengan aktivitas yang saya kerjakan beberapa waktu lalu ya. Mohon izin saya bersama dengan para pendekar VR di seluruh Indonesia, sebuah kebanggaan dan juga kehormatan karena saya juga baru belajar ya. Saya izin share layar nih Pak. Oke. Ya, saya izin berbagi untuk layar saya. Apakah terlihat, Mbak? Sudah terlihat Pak Sudah Dani. terlihat. Ya, oke, terima kasih. Mohon izin, ini kami berbagi tentang praktik baik VR challenge yang saya kerjakan dan ini menjadi sebuah penyemangat saya untuk bisa belajar kembali dengan virtual reality, kemudian bisa memberikan sebuah kesempatan untuk belajar bersama dengan peserta didik dan juga teman-teman guru di sekolah. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Daniel Dimawan dan saat ini saya baru mengetahui kemarin, tetapi sejak November saya sudah jadi pendekar VR muda gitu.
Kemudian saya mengajar di SMP Negeri 1 Bobosari untuk beberapa mapel. Kemudian saya juga pengalaman di VR mungkin yang perlu saya bagikan begitu nggih. Jadi tahun 2022 saya sedikit flashback ke belakang tahun 2022 Januari, jadi ini sudah kurang lebih 1 tahun. Tapi ilmunya juga masih belum banyak-banyak. Saya di Milia Lab diajak melihat poster dari Pak Novia. Pak Novia juga selaku pendekar VR legenda, dan saya bergabung di pelatihan yang diadakan. Jadi saya di Jawa Tengah, kemudian Pak Novia di Lampung, saya bisa belajar bersama-sama di sana, kemudian menyelesaikan programnya, kemudian Pak Novia juga menawarkan untuk bergabung di pendekar VR, terus akhirnya di ACC untuk menjadi pendekar VR di 4 Maret 2022. Kemudian saya dulu mungkin sebelum ada kelas khusus untuk pendekar VR begitu ya. Saya dulu karena semangat ini mau membuat konten di Milia Lab kreator, kemudian akunnya hanya 1 bulan ya. Jadi setiap ada kegiatan pelatihan pendekar VR saya ikuti ya, mulai dari yang Jawa Barat saya ikuti. Kemudian yang Papua juga saya ikut, saya jadi peserta juga. Sulawesi Tengah saya juga jadi peserta ya, untuk mendapatkan akun akun gratisnya itu dulu waktu saya beberapa waktu yang lalu, jadi tahun lalu ya, untuk mendapatkan gratis begitu. Kemudian beberapa waktu ini sudah difasilitasi dengan kelas dari pendekar VR, jadi sangat terbantu untuk membuat kreasi, termasuk yang kemarin kami mengadakan kegiatan challenge bersama dengan Milia Lab. Jadi itu saya gunakan kelas dari pendekar VR. Kemudian tahun 2022 bulan Juli bersama dengan pendekar VR Jawa Tengah juga menjadi salah satu pembicara untuk di Jawa Tengah. Kemudian dan November tahun 2022 menjadi pendekar VR muda. Jadi memang ada sedikit waktu yang cukup panjang ya, artinya mungkin ada beberapa waktu juga tidak karena kesibukan dan juga beberapa hal sehingga banyak yang tidak dikerjakan. Kemudian baru kemarin di tanggal di beberapa bulan lalu ya, saya mengikuti sebuah challenge dari Milia Lab. Jadi challenge ini juga memberikan kesempatan kami untuk menggali kembali, belajar kembali, dan juga untuk berbagi dengan anak-anak gitu ya, kemudian dengan guru-guru yang ada. Dan terima kasih, saya juga sangat bersyukur mendapatkan hadiah kedua ya, sebagai juara favorit gitu. Dan hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana mungkin saya bisa berproses ya. Jadi ini sebuah proses yang mohon izin saya bagikan, karena ketika saya mendengar ada challenge begini, yang pertama ini menjadi sebuah kesempatan saya untuk bisa belajar kembali. Itu yang pertama sebenarnya. Kemudian ya tidak terlalu mengejar kejuaraan juga sih. Cuma memang ketika melihat ada juaranya juga mudah-mudahan bisa, kalau enggak pun ini menjadi pengalaman, saya juga bisa belajar bersama-sama, belajar kembali. Kemudian di kegiatan ini ada beberapa hal mungkin yang saya dapatkan adalah ketika untuk mengikuti perlombaan ini, seperti ada challenge seperti ini, saya mendapatkan informasi dari media sosial, gitu ya. Ada media sosial yang sudah kita subscribe bersama-sama di awal ketika menjadi pendekar VR. Kita subscribe, kemudian kita bisa mendapatkan poin-poin di situ. Ketika kita subscribe yang Instagram, dan saya mendapatkan informasi dari media sosial bahwa ada challenge, kemudian challenge-nya ini diperpanjang ya. Jadi ada challenge, kemudian bisa berkesempatan untuk bisa mengikuti kembali. Kemudian beberapa tahapan yang saya lakukan, ini saya berbagi tentang challenge ini ya Ibu Bapak ya. Yang pertama adalah pendaftaran. Jadi sebenarnya ini pendaftarannya mulai bulan tahun lalu kalau tidak salah ya.
Ya, tanggalnya kurang jelas. Jadi tapi saya mengikuti kegiatan mendaftar, kemudian setelah mendaftar baru mengikuti challenge tahap 1 ya. Untuk challenge tahap 1 berupa foto-foto kegiatan. Jadi ini kegiatannya dilaksanakan selama 5 hari. Ini termasuk kegiatan yang cukup menantang ya. Karena dalam waktu 5 hari saya harus menyiapkan, jadi menyiapkan siswa karena tidak setiap hari saya mengajar, khusus seperti dari Senin dan hari Jumat itu pas ada kegiatan yang tidak siswa tidak melaksanakan pembelajaran, jadi saya harus berusaha untuk mencari cara bagaimana untuk bisa berbagi tentang virtual reality kepada teman-teman dan juga kepada anak-anak pendidik, kemudian kepada guru. Ada juga yang hari Senin karena waktu itu saya juga tidak mengajar, jadi di hari Senin saya mengambil jam kelas kosong. Jadi ketika ada jam kelas kosong sudah tidak melaksanakan tugas, maka saya pinjam kelasnya untuk kita berbagi tentang virtual reality. Kemudian untuk yang hari Jumat ketika siswa tidak ada kegiatan pembelajaran karena ada kegiatan kegiatan luar begitu ya. Jadi ada kegiatan berupa kegiatan olahraga, kemudian ada kegiatan tambahan lainnya sehingga tidak sempat masuk ke jam pelajaran. Sehingga saya berbagi kepada rekan guru. Jadi saya informasikan kepada rekan-rekan guru sekalipun mungkin tidak banyak ya. Yang tertarik saya lihat ada 2 atau 3. Kemudian yang mau mencoba 1 untuk bisa belajar bersama, dan kemarin juga bersama dengan guru ini saya juga ikuti challenge lainnya. Jadi memang semangat kalau ada challenge itu membuat kita bersemangat untuk berkreasi. Jadi itu yang menjadi semangat saya bersama dengan siswa dan juga guru. Ketika saya tawarkan ini ada challenge, ayo ikut bersama-sama. Nah, saya ikut lagi untuk challenge yang berikutnya yang dilaksanakan oleh Sinta VR. Kemudian untuk tahap yang kedua ada video. Ya, jadi ini memang di awal-awal saya agak sedikit kesulitan karena kami belum, saya kira untuk hari video itu minggu berikutnya baru memvideo, ternyata video itu dilaksanakan di hari yang sama. Jadi selama 5 hari kami memfoto kegiatan, kemudian juga memvideo. Jadi ada 2 kegiatan yang kami laksanakan dalam 5 hari itu. Dan dalam minggu berikutnya setelah kami foto dan video baru kami buat hasil videonya. Ya, hasil video dibuat minggu selanjutnya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya dilaksanakan juga untuk tahap yang ketiga, yaitu membuat artikel. Ya, jadi membuat artikel dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita persiapkan itu dibuat dalam bentuk artikel, kemudian di-sharekan ke website sekolah. Kemudian baru ada tahap kelima, itu pengumuman. Dari tahap-tahap ini termasuk tahapan yang cukup menantang karena saya harus berkoordinasi dengan pihak sekolah, gitu ya, termasuk kepala sekolah, harus bertemu dengan beliau untuk meminta izin untuk mengupload foto-foto dan juga video di akun Instagram sekolah, di akun YouTube sekolah, di website sekolah. Yaitu sangat menantang dan menarik karena bisa melibatkan berbagai pihak. Kemudian berikutnya keuntungan yang saya dapatkan dalam kegiatan ini, yang pertama saya bisa mengembangkan diri bersama pendidik lainnya ya, karena ketika kita bergabung di sebuah komunitas di mana komunitas ini sama-sama ingin sama-sama ikuti challenge, saya bisa belajar dari rekan-rekan guru yang lain tentang praktik baik mereka. Sebenarnya kalau misalnya mau di sini ada yang juara 1 ya sebenarnya. Kalau ada di sini juara 1 sebenarnya yang bisa berbagi lebih awal atau memberikan pencerahan yang juara 1. Cuman kan karena kemarin siapa yang lebih dahulu siap ya, kalau saya lihat siapa yang lebih dahulu siap maka bisa berbagi. Terima kasih untuk kesempatan buat kami. Dan dari komunitas itu kami bisa belajar dari beberapa pendidik ya. Kami sharing hasil fotonya, hasil foto kegiatan kita sharing bersama-sama, dan saya melihat dengan segala keterbatasannya ya, ada yang hanya menggunakan HP saja begitu ya, belum pakai kacamata VR. Kemudian ada juga di berbagai jenjang. Saya jenjangnya SMP, tapi ada juga yang jenjangnya PAUD ya,
Ya, mungkin saya pernah mendapatkan pertanyaan dari beberapa guru PAUD, apakah anak-anak begitu ya untuk teknologi itu sudah saatnya gitu. Padahal ketika saya lihat yang di Milab ini kemarin ada yang juara 1 itu dari guru PAUD memperlihatkan keceriaan anak-anak ketika mencoba pembelajaran dengan virtual reality. Ya, jadi saya lihat anak-anak begitu antusias, itu membuat sebuah semangat untuk kita bisa berbagi. Jadi bukan sebuah ini menjadi sebuah pilihan untuk kita bisa memberikan sebuah wawasan atau pencerahan kepada rekan-rekan guru bahwa sekarang zamannya teknologi, ini menjadi kesempatan kita untuk berbagi, menjadi kesempatan kita untuk berkreasi, dan juga kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Di usia manapun, baik dari jenjang PAUD sampai apalagi di SMA begitu ya, semuanya pasti membutuhkan hadirnya teknologi ini, termasuk salah satunya adalah Milab menggunakan virtual reality. Jadi saya bisa mendapatkan pencerahan dari komunitas ini bahwa itulah kesempatan kita untuk bisa mengembangkan diri. Dan saya juga bisa belajar kembali ya, ketika ada video dari rekan-rekan guru yang lain, videonya cukup menarik untuk ditampilkan, sehingga itu menjadi sebuah motivasi dan juga pencerahan saya untuk ketika mengikuti atau berbagi terkait dengan virtual reality, atau kita bisa membuat video pembelajaran dengan virtual reality, itu semuanya bisa disiapkan secara lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan adalah kita bisa meningkatkan kemampuan dalam pembuatan konten VR dalam pembelajaran. Jadi saya dengan mengikuti challenge seperti ini, jadi ada dorongan untuk kita bisa memanfaatkan konten VR. Kenapa ada dua hal ini ya? Yang pertama kita membuat, yaitu ketika kita mungkin sudah, kalau kita semua pendekar VR yang ada di sini pastinya sudah tahu bagaimana cara membuat konten VR. Beberapa waktu saya membuat tapi hanya sederhana. Jadi yang saya buat di sini konten yang sederhana. Tujuannya supaya ketika kami di sekolah memiliki akses internet yang kurang begitu baik begitu ya. Jadi dengan aset yang sederhana, maka siswa lebih cepat untuk membuka kontennya, kita juga lebih cepat untuk bisa memberikan penjelasan. Tetapi juga ada pemanfaatan konten VR. Jadi sebenarnya kemarin yang kegiatan kami kerjakan pas pada waktu kami melaksanakan kegiatan P5. Jadi P5 kami di sekolah adalah untuk bangunlah jiwa dan raganya, dan salah satunya adalah untuk mewujudkan nasionalisme. Jadi di konten VR di Milab Viewer itu kan sudah ada konten untuk pertempuran Surabaya, itu sangat menolong sekali. Jadi saya tidak membuat terlalu jelimet di situ sudah, atau terlalu rumit ya. Di situ sudah ada konten di mana lengkap dengan penjelasan tentang pertempuran Surabaya, dan ketika saya lihat dengan anak-anak yang melihat dari konten itu, mereka sangat tertarik dan antusias. Sekalipun sekali lagi dalam kesederhanaan, karena kami di sekolah juga ini baru, kemudian saya berusaha ya untuk mengikuti challenge ini. Saya berusaha untuk membeli terlebih dahulu 3 buah kacamata VR. Jadi saya membeli dulu 3 buah kacamata VR supaya saya bisa praktekkan di kelas. Karena kalau hanya menggunakan HP kan kurang begitu menarik begitu ya. Kalau ada kacamatanya, mereka akan lihat secara lebih masuk ke dalam dunia virtual. Jadi itu akan menjadi lebih menarik, dan beberapa siswa juga sangat senang sekali dengan hadirnya virtual reality dalam pembelajaran. Bahkan ada yang pengen minta lagi gitu ya, nanti kalau ada pelajaran lagi, adakan pembelajaran yang seperti ini lagi ya. Dan dari hasil yang kami dapatkan, semoga ini menjadi sebuah kesempatan kami untuk berbagi kepada siswa di sekolah, karena sekarang berarti sudah ada 8 buah kacamata VR dan bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya, ini ada menjadi sebuah resiliensi ya. Jadi kalau saya belajar, ini akan mengubah tantangan menjadi sebuah solusi. Ketika tantangannya adalah kita melihat adanya sebuah berbagai
hambatan mungkin ketika kita mengikuti challenge ya, di mana tantangannya kita harus membuat foto-foto, kemudian mengunggah ke media sosial, membuat video, mengunggah ke media sosial, menggabungkan dengan semuanya itu dalam pembelajaran, itu sebuah tantangan tersendiri. Dan juga membuat artikel itu juga menjadi tantangan di mana kita akan menggabungkan antara foto, video, artikel dengan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Dan untuk kita bisa menyelesaikan, saya lihat ada beberapa rekan guru ketika kita bergabung di komunitas itu, mungkin ada juga yang saya ikut daftar dulu, kemudian berikutnya saya mungkin tidak ada waktu untuk menyelesaikan sehingga tidak bisa menyelesaikan challenge dengan baik, jadi begitu ya. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri di mana kita membutuhkan daya lenting atau resiliensi. Bagaimana kita harus mengubah tantangan itu menjadi solusi. Dan ketika saya belajar dengan tantangan tersebut, maka saya bisa mengubah bahwa ini kesempatan saya untuk bisa berkreasi, untuk bisa berbagi dengan siswa dengan media pembelajaran yang mungkin belum pernah mereka dapatkan. Ya, saya pernah dengar dari beberapa anak ya, dulu pernah ada di sekolahnya dulu, itu mereka pernah menggunakan kacamata VR begitu ya, tapi harus bayar Rp2.000 begitu. Saya katakan ya kalau sekarang di SMP sekarang ini bisa memanfaatkannya secara gratis. Jadi ini kesempatan kita ketika kita mengikuti challenge, kita berbagi, memasukkan dari virtual reality dalam pembelajaran, itu kesempatan kita untuk bisa memberikan solusi kepada peserta didik kita ya, sebuah solusi di mana teknologi bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Kemudian menjadi sebuah motivasi. Jadi ketika saya melakukan ini menjadi motivasi saya bahwa saya ketika melihat ada siswa yang senang sekali untuk mengikuti pembelajaran dengan virtual reality, di mana ini menjadi motivasi bahwa kita bisa menciptakan ruang bahagia ya kepada siswa di dalam proses pembelajaran. Dan ini menjadi sebuah sesuatu hal yang bisa kita tanamkan dalam hati untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa mempersiapkan setiap materi pembelajaran dengan lebih baik lagi, apalagi menggunakan berbagai media, salah satunya dengan virtual reality, yaitu yang bisa kita siapkan untuk anak. Dan ini ada beberapa hal yang saya kerjakan. Ini foto hari pertama, ini foto hari kedua, ini foto hari ketiga. Ini hanya satu hari, hanya satu foto, tapi yang ada beberapa di dalamnya ini yang di Instagram. Kalau Ibu Bapak mau melihat Instagramnya adalah SMP N1 Bobotsari Official. Nanti bisa melihat di situ ada tampilan virtual reality karena ini Instagram sekolah begitu ya yang saya ajarkan. Ini hari keempat, ini hari kelima, di mana saya berbagi dengan guru ya. Kemudian ini hari pertama, uniknya sebenarnya saya saat itu tidak mengajar, tapi pas itu ada jam kosong. Kemudian saya ini habis mengajar upacara, makanya ini saya membawa bendera biru, bendera latihan ya. Kemudian saya izin untuk menyampaikan tentang virtual reality untuk persiapan pembelajaran minggu depan ya. Dan minggu berikutnya di hari Senin berikutnya di kelas ini saya juga melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan virtual reality untuk memberikan ke semuanya, ke semua siswa yang ada di situ. Jadi supaya lebih maksimal lagi begitu. Kemudian untuk berikutnya ini adalah untuk challenge videonya. Mungkin mohon izin bisa kita lihat terlebih dahulu untuk videonya. Izin Pak Daniel, untuk suaranya mungkin belum terdengar Pak. Ya Mbak. Ya. Untuk suara di videonya belum terdengar Pak. Oh belum terdengar ya? Iya. Oke, sebentar ya. Gimana caranya ya?
pakai tab Pak berbaginya, presentasikan dengan tab. Biasanya mau terdengar suara itu. Sebentar ya Bapak ya. Tadi saya berbaginya layar seluruh layar. Oh, seluruh layar. Jendela ya. Oh, tab Yang aja Pak ya. Tab paling bawah Pak ya. Oke. Oke, saya coba lagi ya Bapak ya. Sudah dengar Pak? Sip. Oke, siap. Sudah Pak. Ya, saya Daniel dari SMP Negeri 1 Bogosari. Hari ini selama 5 hari ke depan akan melaksanakan kegiatan challenge bersama dengan Milenial. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Masih proses ya? Belum? Oke, proses. Nggak usah jalan, nggak apa-apa, nggak usah jalan. Di situ aja. Ceritakan dengan teman-temannya. Ya. Oke, bisa dilihat ya. Terbiasa ya. Lingkarannya di mana? Seru sih. Bagus dan Enak. itu serasa sensasinya seperti kayak terbawa masa lalu. Menarik, sangat inovatif dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Itu ya aktivitas kami selama 5 hari. Jadi ada yang sangat apa namanya membuat saya juga terlihat mereka ketika memakai kacamata VR itu mereka seperti terbawa mau jalan begitu ya. Padahal yang jalan adalah sistemnya, sehingga beberapa anak ada yang pengen jalan dan saya bilang jangan jalan di situ aja gitu ya, tinggal muter-muter aja melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk bagian yang terakhir adalah untuk pembuatan challenge artikel. Jadi ini adalah artikel yang saya buat di blog sekolah, dan di sini kita berbagi tentang bagaimana proses kita melaksanakan pembelajaran dengan virtual reality. Dan itu saja mungkin bagian dari saya bisa berbagi, dan saya memiliki sebuah apa namanya quotes ya, bahwa kebahagiaan sejati orang pendidik adalah saat kita bisa menciptakan ruang bahagia untuk peserta didiknya. Demikian Mbak Sinta, saya serahkan kembali kepada Mbak Sinta. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yuk Bapak Ibu semuanya. Wah, keren banget nih pada Pak Daniel. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi, sharing, dan juga perjalanan yang telah dilaksanakan gitu ya, khususnya pada kegiatan Challenge Millennial Lab yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Mungkin dari Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan bagaimana nih Pak Daniel bisa mengatasi kendalanya mungkin dalam kegiatan challenge ataupun kegiatan-kegiatan lain? Ini silakan Bapak Ibu, baik Pak Sarbowo, Bu Asri, dan juga Bapak Ibu lainnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Lanjut. Oh ya, baik. Pak Sultani. Ya. Wah, kalau kata Pak Sultani, alhamdulillah jika konten pertempuran di Surabaya bisa memotivasi Bapak. Baik, Bertanya, mungkin dari Bapak Ibu lainnya, silakan Pak Sultani. Ya, terima kasih. Jadi Pak Daniel, saya mau bertanya,
Saya kadang juga merasakan tuh Pak ya, kalau kadang kita membuat video itu bagaimana mengkondisikan tempat, waktu anak-anak dalam membuat tag video. Nah, kira-kira ada saran-saran dari Bapak untuk memudahkan kita ketika ingin tag video dengan siswa di sekolah. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau pengalaman saya untuk pengambilan video, apalagi yang tadi itu natural ya. Jadi saya mengambilnya natural. Jadi saya tidak terlebih dahulu menyiapkan siswa, nanti siswa harus apa begitu. Jadi saya lakukan secara natural untuk pengambilan video yang dalam pelaksanaan virtual reality kemarin. Jadi apa adanya lah. Memang beberapa yang saya ambil yang sesuai, maksudnya kan ada beberapa video yang mungkin yang kurang pas pengambilannya, kita nggak bisa memperlihatkan di HP, mungkin karena HP-nya warna hitam tidak kelihatan untuk yang virtual reality tampilan untuk nilai viewer nggak kelihatan, ya kita tidak ambil yang di situ. Jadi kita ambil yang bisa memperlihatkan bahwa peserta didik kita sedang memanfaatkan ketika di HP menggunakan virtual ML viewer, memperlihatkan layarnya di situ terpampang jelas tentang mereka sedang beraktivitas di situ. Itu untuk pengambilan videonya saya seperti itu Pak. Kalau untuk challenge yang barusan yang mungkin saya bagikan itu beda lagi. Yang challenge Sinta VR itu beda lagi. Itu harus memang ada penyesuaian. Bedanya apa nih Pak? Bedanya memang saya kalau yang challenge yang Sinta VR barusan saya ikutin, ini hari ini terakhir ya, hari terakhir pengumpulan untuk videonya. Jadi itu ya background belakang kita harus siapkan untuk supaya tidak terlihat yang kurang begitu pas lah. Sebenarnya di belakang itu ada tempat sampah, ada sapu banyak sekali. Kalau saya memindahkan semuanya saya tidak bisa, saya tidak pindahkan semua, tapi pengambilan video aja yang supaya agak lebih rendah yang di bagian belakang tidak kelihatan. Ya sederhana saja lah, kalau saya pengambilan video sederhana sih. Cuma memang ada perencanaan ketika kita mau mengambil video. Hanya kalau misalnya kegiatan seperti pembelajaran, mungkin kalau di Milelab itu kan ada, kita bisa membuat pembelajaran di kelas, kemudian membuat video, ya biar itu yang dilaksanakan secara natural supaya kelihatan mereka betul-betul ya yang mereka alami, yang mereka rasakan itu yang terlihat di tampilan video. Begitu Pak. Begitu Mbak Sinta. Siap, terima kasih banyak Pak Sultani dan juga Pak Daniel. Mungkin ada lagi kah dari Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi atau tips and trik dari Pak Daniel setelah yang tadi disampaikan melalui PowerPoint-nya? Mungkin Bu Asri ini sepertinya sudah siap bertanya, Bu Asri. Ibu. Iya nih, kalau saya sama Mas Daniel sebetulnya dekat nih, dekat ya. Saya di Banjarnegara, Mas Daniel di Purbalingga nih, bisa nyari ilmu ini. Ini Mas Daniel luar biasa apa yang sudah disampaikan tadi. Dari apa yang sudah disampaikan narasumber praktik baik hari ini, kalau bagi saya, bagi para pendekar ini sangat bermanfaat kalau memang rencana seperti kemarin untuk sharing skill itu ya, sharing kemudian kita memodif itu, tentunya kan bisa berguna untuk yang lain itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga termotivasi dengan Bu Asri ini. Kemarin buat konten yang P5-nya itu menarik sekali ya. P5, gelar karya P5 dengan virtual reality. Iya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa buat nih untuk gelar karya P5-nya. Iya. Ya, doakan saja mudah-mudahan kita masuk final. Besok ada pameran lokakarya. Saya akan mengenalkan lebih jauh Milelab ini. Mantap Bu Asri. Iya. Saling mendukung. Semoga lancar ya Ibu kegiatannya dan Bapak Ibu pendekar semuanya.
Iya, terima kasih. Baik, mungkin dibuka satu lagi untuk penanya terakhir dari Bapak Ibu, silakan. Mungkin tidak hanya untuk Pak Daniel, tapi untuk Pak Sultani dan juga Pak Fadli gitu. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan kembali, sangat terbuka untuk raise hand-nya atau langsung dinyalakan saja mic-nya. Baik, makasih Mbak. Saya interupsi. Silakan Pak Sarbowo. Terima kasih. Sedikit ke kreator aja. Kok di kreator saya tidak muncul viewernya Mbak ya? Atau bagaimana? Soalnya kalau saya lihat versinya sudah 138 ya. 18 atau 138 sudah versi terbaru. Tapi viewernya kok belum muncul. Itu di bagian mana? Makasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Sarbowo. Untuk di kreatornya sendiri, karena memang kami sudah memiliki versi terbaru, yakni 1381, itu akan muncul preview, itu di pojok kanan atas. Jadi sebelah tulisan Bapak atau akun Bapak gitu. Jadi memang jika sekiranya masih belum muncul, boleh dicoba lagi Pak install di website milalab.com dan nantinya mengikuti arahannya, dan juga bila mana Pak Sarbowo sudah berhasil menggunakan lisensi dari Pendekar VR, itu Bapak sudah berhasil menggunakan, tapi memang jika sekiranya masih belum muncul aset atau fitur preview, bisa langsung nanti menghubungi tim Milalab ya Pak ya, terkait kendala yang dialami dan juga aset-aset atau fitur-fitur yang memang belum tersedia di laptop Pak Sarbowo. Ya, terima kasih Mbak. Sementara yang muncul demonstrasi atau apa? Ya, Ya, boleh diklik. demonstrasi. Iya, boleh diklik terlebih dahulu. Atau mungkin sekiranya jika masih ada terkendala, boleh di screenshot saja tampilan yang Bapak alami, kendalanya, dan nanti dilaporkan melalui website ataupun WhatsApp dari Milalab Technical Support gitu. Atau nanti kami infokan untuk dapat menghubungi Pak Sarbowo langsung ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Pak Sarbowo. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Mungkin adakah yang ingin disampaikan kembali dari 3 narasumber hebat kita hari ini? Wah, sepertinya masih ada yang ingin bertanya. Silakan Pak Syamsuddin sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Mbak? Terdengar Pak, namun agak sedikit kecil. Mungkin boleh dikencangkan lagi untuk volumenya. Boleh? Apakah masih kecil? Ya, masih kecil Pak. Mungkin di Pak Daniel atau Pak Sultan. Suara Pak Syamsuddin. Kecil juga suaranya. Terdengar enggak apa-apa sedikit. Sedikit boleh. Tadi sempat lihat profilnya Pak Daniel bahwa sempat jadi pemateri VR di Kabupaten Jawa Tengah ya Pak Daniel. Ya, di Provinsi Jawa Tengah Pak, bersama Bang. Juga saat HUT Hari Guru Nasional kemarin kami ada lomba gelar karya dan saya juga menampilkan VR ke Pak Bupati. Alhamdulillah dari situ beliau senang sekali dan alhamdulillah juga pameran kami juara 1 kemarin. Karena memang yang saya tampilkan di pameran ada pembelajaran berbasis digital. Jadi ada HR dan VR yang saya tampilkan dan beliau minta di tahun ini untuk melaksanakan pelatihan tersebut. Kira-kira apa saja persiapan yang harus saya siapkan Pak Daniel untuk pelatihan di tingkat kabupaten seperti yang Pak Daniel pernah lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini semangat sekali Pak Syamsuddin mengadakan pelatihan ya. Saya sebenarnya pelatihannya mengikuti Pak Eka Yuda yang ada di sebagai Pendekar VR Jawa Tengah. Saya juga belum mengadakan di kabupaten, tapi mudah-mudahan nih di waktu-waktu ke depan ya sambil nyambi. Saya juga nyambi juga pengajar praktik yang mudah-mudahan juga bisa berbagi tentang virtual reality juga. Pastinya saya juga sebenarnya sudah sedikit paham, jadi ini harus ada pendaftaran begitu ya. Jadi ada mendaftar, kemudian membuat proposal dan sebenarnya proposalnya sudah disediakan, tinggal kita edit saja.
Kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa berkoordinasi dengan Mbak Masinta. Jadi seperti itu Pak. Membuat proposal dulu, nanti membagikan ke dari Milalab akan ada informasi tentang kegiatan pelatihannya, karena pelatihan di Milalab ini harus dihadiri oleh seperti Mbak Masinta, Mbak Jelita gitu ya, dari Milalab sendiri. Semangat Pak Samsudin. Bu Asri juga bisa juara 1 nih, Pak Samsudin juara 1. Makasih Pak. Untuk perangkat-perangkat yang dibawa saat pelatihan itu Pak, untuk pesertanya apakah kita juga menyiapkan virtual box-nya atau gimana? Ya kalau saya waktu itu masih pandemi, jadi pelatihan yang kami laksanakan secara online begitu ya. Jadi pelatihan secara online, tapi kalau secara offline setidaknya ya kita siapkan juga perangkat seperti kacamata VR juga. Insya Allah kalau memang diasisi oleh Pak Bupati, mungkin Mbak Masita mau diundang kemarin. Mantap. Amin. Insya Allah semoga dilancarkan kegiatannya Pak ya. Amin. 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 Siap. Insya Allah Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dalam kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para narasumber hebat, yakni ada Pak Daniel, Pak Fadli, dan juga Pak Sultani yang telah membagikan kisah inspiratifnya khususnya kepada kita semua agar dapat bisa meningkatkan motivasi ya itu dalam penggunaan VR Milalab, dan juga tiada hentinya untuk selalu aktif bersama pendekar VR. Baik, sebelum kita tutup, saya izin untuk memberikan informasi terkait pendekar VR of the Month. Mungkin dari Bapak Ibu, adakah yang sudah pernah mendapatkan pendekar VR of the Month? Atau mungkin yang belum? Ini boleh banget kita saksikan terlebih dahulu. Siap Pak Daniel, semangat Pak. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu pendekar VR yang belum berhasil mendapatkan pendekar VR of the Month, tetap semangat, dan tidak lupa juga untuk di-update gitu ya kegiatan-kegiatannya, dan juga selalu menggunakan Milalab dalam setiap pembelajarannya. Baik, saya izin untuk memberikan informasi bagi peraih pendekar VR of the Month di bulan Februari lalu. Apakah sudah muncul untuk tampilannya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah Mbak. Oke, baik. Mungkin untuk Bapak Ibu yang berhasil mendapatkan pendekar VR of the Month kali ini, bila tidak hadir pada hari ini, nanti akan dihubungi oleh tim Milalab secara langsung, dan selamat kami ucapkan kepada Ibu Dio Andespa Putrika Dewi, berasal dari SMPN 1 Sungai Selan. Beliau adalah pendekar VR Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin bila belum ada hari ini, nanti langsung kami hubungi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum berhasil juga mendapatkan pendekar VR of the Month di bulan Februari, tetap semangat karena masih ada kesempatan untuk meraih pendekar VR of the Month di bulan Maret ini. Tetap semangat Bapak Ibu, jangan lupa untuk update kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan bersama Milalab, dan juga selalu menginspirasi bagi para pendidik dan juga peserta didik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Mungkin bila berkenan Bapak Ibu untuk bisa dinyalakan kameranya, nanti kita akan dokumentasikan kegiatan pada hari ini. Baik, ini yang sudah siap. Wah, ini sudah ada. Nah ya, Pak Syamsuddin sudah dinyalakan kameranya. Mungkin Pak Sarabowo mulai dinyalakan terlebih dahulu. Izin, Mbak. Bapak Ibu lainnya silakan. Oh ya. Sudah siap Bapak Ibu, saya izin hitung untuk dokumentasi kegiatan sore ini. Siap, 1, 2, 3. Oke, saya dokumentasikan lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Semoga nanti bisa diadakan sharing dan juga best practice di kegiatan selanjutnya. Mungkin yang boleh berkenan gitu ya Bapak Ibu yang ingin menjadi narasumber, itu
dipersilakan, sangat terbuka. Mungkin di next bulannya ada Pak Miftahul, ada Bu Hermawati, atau Pak Sarbo, Bu Asri, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.